Pak, ini dokter ya Pak? Ngapa ngacak lahi? Siapa yang ngajak lahi? Ngacak lahi siapa? Jangan ngacak lahi siapa? Udah. Saya nggak tahu, Pak. Ya udah. Itu dokter Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki Lampung, teman-teman. Ini Bandar Lampung. Setelah kemarin viral soal kasus Bima, jalanan Bima, hari ini seorang dokter jaga di sebuah puskesmas mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Terjadi persekusi, terjadi penganiayaan terhadap dokter tersebut. Dokter jaga di sebuah puskesmas. Lalu bagaimana kronologinya, teman-teman? Ya, saya tidak akan berkata terlalu banyak. Lebih baik kita melihat bagaimana yang sebenarnya. Nah, udah pada lihat kan video yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap tenaga medis. Kebetulan ini adalah VS adik kita. Saya, Dr. Aldo, sebagai wakil ketua Ika Malahayati mengecam keras tindakan para pelaku tersebut. Nah, ini kita dorong terus ke media dan sudah kita bantu upayakan untuk pendampingan hukum serta sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Mudah-mudahan dengan adanya perilaku yang dilakukan oleh pasien maupun keluarga pasien terhadap tenaga medis tersebut menjadi pembelajaran kita bersama. Tentunya kalau ada sesuatu hal tidak boleh gegabah, tidak boleh melakukan tindakan yang tak terukur atau menghakimi sendiri. Karena negara kita adalah negara hukum. Bagaimanapun juga kita harus patuh dan taat terhadap hukum. Dan kita mendorong terus untuk ditindak keras, ya, untuk diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada agar ini menjadi efek jerah buat para terduga pelaku tersebut, karena tindakan ini adalah tindakan yang sangat keji sekali, tidak pantas. Apalagi ini tenaga medis, tentunya niatnya pasti baik, niatnya pasti ingin menyembuhkan pasien siapapun itu, tidak lihat pandang bulu, tidak lihat waktu terhadap pasien yang datang ke tempat pengobatan. Baiklah, bantu share ke media-media teman-teman, kita ramaikan karena kita tahu sendiri tidak ada yang bisa melawan perjuangan para netizen. Jadi dokter ini jam 3 pagi nolongi pasien. Kemudian pasien sudah tenang dan masih ada sedikit sakit. Kemudian datanglah keluarganya. Kemudian marah-marah dan dokter ini kemudian dipersekusi. Jadi teman-teman, supaya kalian tahu ya, di puskesmas dokter ada jam 3 pagi itu gini loh. Ya. Tidak semua puskesmas itu ada dokter jaganya. Jadi kalau ada dokter di puskesmas yang pagi hari mau melihat atau memeriksa pasiennya, itu berarti gini, ya. Dan keluarganya pasien itu begini, ya, begini banget, sangat-sangat begini banget. Selamat malam, Tabi pun. Lagi-lagi Lampung nih, ya ampun, ada apa dengan Lampung? Tadinya gue nggak terlalu kepo dengan berita ini, tapi setelah gue lihat-lihat videonya, ternyata MH atau Misran Hadi itu adalah mantan guru komputer saya ya di sekolah dulu. Sampai saya kepoin gitu, ih bener ya, mau gimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur. Nah, buat semua teman-teman, kalau pokoknya yang kenal dengan gue deh, kalau mau viral caranya jangan kayak gitu teman-teman ya.
Memang kita ini orang Lampung ya. Tapi jangan kayak gitu caranya lah ya. Cari cara yang bagus ya. Nanti kalau ada waktu saya berkunjung ya buat Bang Misran. Kok belum mati nih? Pak, ini dokter ya Pak? Mungkin kalian sudah ngelihat berita yang lagi viral saat ini terkait pengeroyokan terhadap seorang dokter yang ada di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat. Begini kronologisnya, bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya kasus seperti ini sering banget terjadi di Indonesia antara dokter pasien. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu ketika kita berada di rumah sakit ataupun di puskesmas, khususnya di instalasi gawat darurat. Pertama, kita akan dilayani sesuai dengan triase. Jadi mana yang mengancam nyawa pasti akan didahulukan. Dan yang kedua, dokter dan pasien itu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Ini hak dan kewajiban seorang dokter. Dan ini adalah hak dan kewajiban pasien menurut UU nomor 29 tahun 2004. Jadi sebenarnya pasien itu bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan dari pasien itu sendiri. Tapi tetap dengan tata cara yang baik, tanpa pengeroyokan ataupun pemukulan. Dan yang terakhir, jika ada informasi yang belum dipahami oleh pasien terkait kondisi klinis pasien, seorang pasien ataupun keluarga pasien berhak bertanya kembali kepada seorang dokter terkait rencana terbaik untuk pemulihan kondisi klinis pasien ya. Jadi jangan takut untuk bertanya ya. Jangan juga pakai kekerasan atau apalagi sampai lapor dewan, jangan ya. Itulah sebenarnya teman-teman perlunya komunikasi. Ya, komunikasi itu sangat penting. Kali ini Lampung viral lagi teman-teman. Setelah kemarin kasus Bima yang mengorek-orek tentang jalan di daerah Lampung, sekarang dokter dipersekusi. Kurangnya literasi, ya, kurangnya informasi, gampang tersulut emosi, ya, susahnya berkomunikasi. Inilah akibatnya. Padahal ketika pasien datang ke rumah sakit, kita semua sudah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada puskesmas ataupun rumah sakit yang sudah kita tujukan pasiennya itu. Ada hal-hal tertentu jika sesuatu hal yang tidak kita ketahui, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk berkomunikasi. Ya, seperti sudah dikatakan oleh netizen tadi teman-teman, bahwa dokter melakukan segala sesuatu yang paling utama adalah melihat riwayat mana yang harus ditangani yang paling utama dan paling penting, ya, yang berhubungan dengan nyawa. Pasti seorang dokter akan memprioritaskan mana yang lebih penting. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ada kalanya kita itu nggak tahu. Prosedur medis itu kita nggak tahu. Ada kalanya ketika disuntik atau mungkin kena obat tidur, tiba-tiba pasien tertidur, atau mungkin tiba-tiba pasien pingsan. Itu adalah medis. Kadang-kadang kita itu nggak paham tentang itu. Tiba-tiba yang disalahkan adalah tenaga medis. Padahal itu adalah prosedur medis. Ya, tahu-tahu kita marah-marah kepada nakes. Kita marah-marah kepada tenaga kesehatan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting adalah komunikasi. Kita tanya dulu ke tenaga kesehatan, dokter. Ini seperti ini, Pak Dokter, Bu Dokter. Kenapa kok seperti ini pasien-pasien? Kita komunikasi yang bagus. Jangan tiba-tiba kita persekusi orang, kita aniaya orang. Ya, pada akhirnya kita akan masuk ke jalur hukum. Ya, kurangnya literasi, minimnya komunikasi. Jadinya seperti ini. Ya, semoga semuanya segera selesai, teman-teman. Ya, sudah diatasi juga sama kepolisian, karena caranya juga keliru, karena dokter diulang-ulang seperti itu, dan ini masuk dalam ranah pidana. Ya, ini menjadi contoh buat yang lain, bahwa setiap apapun, ya, ketika kita di rumah sakit atau di puskesmas, komunikasi yang baik. Tanyakan jika kita nggak tahu. Ya,
Pak dokter, kenapa A, kenapa B, kenapa C? Ya, kita tanyakan itu semua. Supaya kita memahami. Bukan tak tahu ketika melihat pasien, melihat keluarga kita, tiba-tiba kondisinya seperti itu, kita mengambil sikap yang disalahkan adalah tenaga kesehatan. Yang disalahkan adalah dokter. Yang disalahkan adalah perawat. Ada hal-hal, sesuatu hal yang di luar kendali mereka. Ketika mereka sudah melakukan segala hal, sesuatu apapun itu, ketika Tuhan berkehendak lain, Allah alam bisawab, di luar kendali mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Ada hal-hal yang saya sendiri juga kurang mengetahui tentang bagaimana prosedur medis juga. Yang jelas perilaku kekerasan itu dilarang, jangan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.